Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Awi Sumut Channel dimanapun Anda berada, wabil khusus warga Wasliyah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa menjalani aktivitas kita di hari ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga-keluarga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Awi Sumut Channel dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kembali kita melaksanakan program kita Majelis Dakwah dan Komunikasi Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, yaitu dialog interaktif di sore yang berbahagia ini. Hadir pada sore hari ini di studio kita narasumber yang agak sedikit berbeda dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena biasanya narasumber itu kita hadirkan ustadz-ustadz di Majelis Dakwah dan Komunikasi PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Namun hari ini sedikit berbeda, kita hadirkan di studio kita ini ustadz yang juga Tentara Nasional Republik Indonesia. Hadir di tengah-tengah kami di studio Ustadz Egi Erdes Prasetya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan beliau, bolehlah sedikit Ustadz memperkenalkan diri, apa aktivitas keseharian Ustadz selain berdakwah. Silakan Ustadz. Ya, untuk nama mungkin tadi sudah disampaikan oleh moderator. Nama saya Praka Egi Erdes Prasetya. Kebetulan saya Tentara Nasional Indonesia. Saya berdinas di Batalion Infanteri 121 Macan Kumbang di Galang. Di Galang. Jadi kegiatan sehari-hari berarti sebagai prajurit ya di TNI Batalion 121 Macan Kumbang. Dan informasi yang kami dengar katanya untuk tahun ini atau tahun depan ya Zat ya, Batalion Infanteri 121 Macan Kumbang adalah batalion yang ditunjuk oleh negara ya Zat ya, untuk menjalankan tugas negara ke luar negeri. Gimana Zat? Insya Allah Zat. Kebetulan Batalion 121 mendapat kepercayaan dan mendapat amanah dari negara untuk melaksanakan penugasan misi perdamaian PBB di wilayah Kongo. Mudah-mudahan semua sehat dan Ustadz Egi termasuk salah satu dari personil yang dikirim ke luar negeri untuk misi perdamaian tersebut. Amin, insya Allah. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik langsung saja materi dialog interaktif kita pada hari ini judulnya ialah dua perkara yang tidak dapat diungguli, atau dua perkara yang lebih utama dibanding perkara-perkara yang lain. Langsung saja kita simak, kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Ustadz
Al-Mukarram Egy R. Des Prasetya. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tanjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa AW Sumut Channel yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah dua perkara yang tidak dapat diungguli dengan perkara-perkara yang lain, ataupun dua perkara yang paling utama dan yang lebih utama. Materi ini diambil dari kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab tersebut yang merujuk dari satu hadis Rasulullah dikatakan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak dapat diungguli, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama muslim. Perkara yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Sesuatu yang sangat utama dan tidak ada yang dapat menandingi nikmat beriman kepada Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah merupakan nikmat yang sangat besar, dan nikmat yang paling besar pula tidak ada satu penikmat yang mampu menandinginya. Kalau kita syukuri nikmat iman dan Islam, maka sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang datang kepada kita akan terasa kecil. Ketika masalah itu datang, ingat saja kita kepada Allah. Kita bersyukur dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umat-umat yang terdahulu apabila ditanya, mereka juga ingin menjadi umat-umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa sekalipun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Padahal beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah utusan Allah. Karena begitu spesialnya lah umat Nabi Muhammad. Karena hanya umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Maka hari ini kita bersyukur kita masih diberikan nikmat iman kepada Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad. Pemirsa AW Sumut Channel yang dimuliakan Allah, perkara yang tidak dapat diungguli yang kedua yaitu wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang lain. Di dalam kitab Nasoihul Ibad itu tersebut dijelaskan ada beberapa cara ataupun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita memberikan manfaat bagi sesama muslim. Yang pertama dituliskan yaitu bil maqal, dengan ucapan.
Maka para ustadz, para ulama, para dai memberikan ucapannya, memberikan ilmunya, menyampaikan kepada sesama muslim merupakan suatu manfaat bagi seorang muslim. Masya Allah. Berarti gini Ustaz, sebelum dilanjutkan saya potong sedikit. Tadi Ustaz katakan bahwa memberikan kebaikan kepada sesama manusia, terutama muslim mungkin, yang pertama itu kan dapat dilakukan bil maqal dengan ucapan. Nah, tadi Ustaz katakan bahwa para ustadz, para dai, para ulama memberikan manfaat kepada umat, salah satunya dengan tausiah dengan ceramah-ceramah. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz. Di era-era global seperti saat ini, yang mungkin zamannya itu serba menggunakan internet, ya kan, media-media sosial seperti itu, apakah berdakwah melalui akun-akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dengan tulisan-tulisan nasihat-nasihat atau bimbingan-bimbingan seputar agama, atau mungkin video-video pendek melalui akun YouTube, apakah itu juga termasuk dikatakan dengan memberikan kebaikan kepada sesama manusia dengan cara bil maqal tadi, dengan ucapan? Bagaimana Ustaz kira-kira? Tentu saja Ustaz, karena ini sudah zamannya. Iya. Maka kita bersyukur PW Al-Wasliyah Sumut mengadakan program AW Sumut Channel untuk sebagai sarana ya. Untuk ustadz, untuk dai-dai memberikan kajian, memberikan ilmunya, memberikan tausiahnya yang bisa langsung disaksikan di Facebook dan di YouTube Ustaz. Dan kalau di-share di media sosial tentu saja bil maqal Ustaz. Hanya saja ketikan-ketikan yang di-share di Facebook maupun Instagram itu adalah mewakili dari ucapan ulama maupun ustadz tersebut. Masya Allah. Karena saya lihat gini Ustaz, kan sekarang ini terkhusus generasi-generasi muda mungkin lebih sering memegang HP ketimbang menonton TV. Berarti kalau dakwah disampaikan melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, mungkin durasi masyarakat memegang HP itu lebih banyak ketimbang menonton TV. Mungkin sekarang dakwah via YouTube dan Facebook itu lebih apa mungkin ya, lebih dinikmatin. Makanya syukur juga saya Ustaz katakan tadi, PW Al Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara memfasilitasi dengan adanya studio ini. Inilah mungkin salah satu cara PW Wasliyah untuk memberikan manfaat kepada umat. Mungkin jarang orang hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, dengan menonton, menyaksikan tayangan ini, dia mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu para ulama yang ada di Sumatera Utara. Baik Ustaz. Benar sekali Ustaz. Karena manfaatkanlah medsos, jangan hanya untuk curhatlah katakannya kan Ustaz. Iya. Karena sekarang lebay-lebay lagi Ustaz. Lagi sedih curhat di medsos. Lebih bagus membaca dakwah dari para ulama, share-sharean yang ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Pemirsa AW Sumut Channel yang dimuliakan Allah. Kemudian cara maupun hal yang kedua dikatakan agar kita dapat memberikan manfaat bagi sesama muslim, yaitu dengan biljah, yaitu dengan jabatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Maksud dari tangan dalam hadis tersebut bukan tangan Ustaz, tetapi jabatan ataupun kekuasaan. Maka gunakanlah jabatan kita ataupun kekuasaan kita untuk membantu, untuk memberikan manfaat kepada sesama muslim. Selagi tanda tangan kita masih berlaku, gunakanlah tanda tangan kita untuk kemaslahatan umat. Selagi pangkat masih melekat, ya kan? Iya, Ustaz. Selagi ada jabatan, gunakanlah jabatan untuk membantu
dan kebaikan umat. Insyaallah. Kami doakanlah dari studi ini dan seluruh warga Al Jamiatul Wasliyah di Sumatera Utara, mungkin yang menyaksikan tayangan ini ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri tayangan ini akan disaksikan orang. Nah, mudah-mudahan doa kami semoga Ustadz Praka Egy mendapatkan jabatan posisi yang terbaik sehingga dengan jabatan itu memberikan manfaat kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adapun yang ketiga, Ustadz, yaitu dikatakan di dalam kitab tersebut dengan cara bilmal, Ustadz. Dengan harta. Kita yang memiliki harta, kita yang memiliki rezeki berlebih, hendaknya kita gunakanlah harta kita itu sebagai amal, sebagai ladang amal kita, dengan cara bersedekah, Ustaz. Karena bersedekah itu dapat meluaskan rezeki dan menolak bala, Ustaz. Iya. Mungkin secara matematika harta yang kita miliki, jika kita bersedekah berkurang. Tetapi yakinkan Allah akan ganti dengan jumlah yang lebih besar dan yang lebih berkah. Terlebih lagi kita lihat situasi di negara kita sekarang, banyak bencana, banyak kejadian-kejadian yang menimpa, banyak musibah yang menimpa negara kita. Bisa jadi Ustadz, karena kita sudah kurang bersedekah, kurang berbagi kepada sesama muslim. Bahkan mungkin Ustaz, ironisnya kita lihat banyak mungkin di antara kita, saudara-saudara kita yang memikirkan membantu untuk orang jauh di luar sana, sementara kurang terperhatikan saudaranya sendiri. Tetangga kita. Padahal kewajiban kita itu lebih kepada saudara terdekat, tetangga terdekat untuk menyantuni dan berbuat baik kepadanya, bukan mengutamakan yang jauh ketimbang yang dekat. Saya kira itu sekarang yang menjadi persoalan juga kayaknya. Iya, San. Maka jadikanlah harta yang kita miliki itu sebagai ladang amal. Jangan harta kita itu menjadi sebab kekufuran kita kepada Allah, San. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, ya kan, maka akan kutambah. Tapi kalau kita ingkar kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masyaallah, luar biasa. Pemirsa Awi Sumut Channel yang dimuliakan Allah, adapun cara yang terakhir dituliskan dalam kitab ini, yaitu dengan bil badan. Mungkin kalau dengan ucapan kita belum bisa, dengan jabatan kita nggak punya jabatan, dengan harta juga kita belum mampu, maka cara yang keempat adalah bil badan, dengan tenaga. Contoh yang sederhana saja, Ustaz. Apabila ada pembangunan masjid ataupun musola di kampung, ya kan? Di kampung-kampung, Ustaz. Mungkin kalau para ustadz, para ulama memberikan sumbangsinya dengan ucapan, dengan nasihat, agar dengan doa agar pembangunan musola tersebut ataupun masjid tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mungkin para pejabat-pejabat setempat, kepala desa katakanlah ataupun Pak Camat, menggunakan penanya, tanda tangannya untuk agar administrasi berjalan dengan lancar demi pembangunan masjid tersebut. Orang yang hartanya berlebih bisa menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid. Kita yang tidak punya ketiga hal tadi bisa menggunakan tenaga kita untuk menyumbangkan tenaga kita agar masjid tersebut terbangun, Ustaz. Maka itu salah satu cara juga memberikan manfaat kepada sesama muslim. Sama halnya, Ustaz, kalau ada majelis-majelis taklim, kita nggak bisa mengisi pengajiannya, kita juga nggak bisa mengadakannya, Ustaz. Dan kita pula belum sanggup kita bersedekah, membantu, memberikan makanan kepada majelis-majelis taklim itu. Ya paling tidak kita datang duluan lah. Datang duluan ngapain? Datang duluan, bentang-bentang tikar, nyiapkan sound system, maka termasuk manfaat bagi sesama muslim. Udah habis orang pulang semua, kita belakangan bentang tikar, gulung tikar, kemudian bersih-bersih ya, sapu ya. Maka untuk memberikan manfaat itu
tidak harus orang yang berilmu yang bisa menyampaikan, dan tidak harus orang yang punya jabatan, dan tidak juga harus orang yang kaya dengan harta rezekinya berlebih. Yang hanya dengan tenaga juga bisa. Masya Allah. Jadi Ustadz Egi, sangat menarik ternyata pembahasan kita hari ini tentang perkara yang tidak dapat diungguli. Saya tertarik dengan poin yang kedua tadi, ternyata memberikan manfaat itu dengan pandangan yang sangat luas ternyata, ya kan? Tidak hanya memberikan manfaat dengan harta, tapi juga bisa memberikan manfaat dengan ucapan, jabatan, dan badan, seperti hal yang Ustadz contohkan tadi. Jadi mungkin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Praka Egi tadi dapat menggugah batin kita untuk selalu meningkatkan mungkin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umat. Jadi sebagai kesimpulan mungkin Ustaz, untuk menutup kajian kita hari ini, kesimpulan dari materi yang Ustaz sampaikan tadi, tafadhol Ustaz, silakan. Pemirsa Awi Sumut Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu ada dua perkara yang paling utama, ataupun dua perkara yang tidak dapat diungguli oleh perkara-perkara yang lain. Dua perkara itu yaitu al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin, beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Poin yang pertama sudah jelas, beriman kepada Allah. Kemudian poin yang kedua, memberikan manfaat bagi sesama muslim. Ada 4 cara ataupun 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, bil maqal, dengan ucapan. Kemudian dengan jabatan. Yang ketiga, dapat dengan harta. Dan yang terakhir, bil badan, dengan tenaga. Mungkin demikian Ustaz kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz Egi Erdes Prasetya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu menarik kajian yang beliau sampaikan pada hari ini. Kajian disampaikan bukan kajian yang disampaikan bukan sekedar oleh seorang ustadz, seorang dai, tapi seorang tentara nasional Republik Indonesia. Beliau saat ini berpangkat Praka, ya Ustaz ya, Praka. Kita doakan setelah memberikan tausiah di tayangan Awi Sumut Channel ini, mungkin cepat naik pangkat jadi legend Ustaz ya. Jadi legend. Kalau Pak Gubernur kan legend Edi Rahmayadi. Nanti mudah-mudahan Ustadz Egi jadi legend Egi Rahmayadi Des Prasetya gitu kira-kira ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami mengingatkan kepada kita semua yang menyaksikan tayangan ini, demi syiar, demi semaraknya dakwah kita di Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, kami mengajak, kami menghimbau untuk selalu menyaksikan setiap tayangan-tayangan dari studio Awi Sumut Channel ini, dan juga tidak hanya menyaksikan, ayo sama-sama kita share, kemudian kita like, kita komen, dan terutama yang menyaksikan di YouTube di di subscribe ya, di subscribe ya, dan yakinlah share yang kita bagi, share itu video-video yang kita sharekan, kemudian like, komen, serta subscribe di YouTube itu adalah menjadi satu kebaikan juga yang akan dicatat oleh malaikat, yang termasuk poin dari 4 hal yang Ustadz Egi sampaikan tadi. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Kalau belum bisa kita yang ceramah, belum bisa kita
belum ada jabatan. Belum ada jabatan, belum ada harta, minimal dengan jempol kita menge-share video-video yang ditayangkan dari Studio AW Sumut Channel melalui akun-akun media sosial kita seperti Facebook, Instagram, dan YouTube punya kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Studio AW Sumut Channel, saya sebagai moderator Ferry Saptadi Putra, dan pemateri kita hari ini Ustadz Egy Erdes Prasetya, dan seluruh kru yang bertugas di studio ini mohon undur diri dari hadapan para pemirsa semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita bertemu kembali pada lain waktu, tetap di acara Dialog Interaktif Majelis Dakwah dan Komunikasi PW Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.